من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Kemarin kaidah yang ke-13 ya. Apa itu? Tidak boleh memberontak keluar kepada pemimpin yang zalim. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-14. Al-qaidah ar-rabi'atu asyarah. Kaidah yang ke-14. Annahum ya'taqidun anna ittiba'al ahwa fid diyanat a'zam min ittiba'il ahwa fis syahawat. Ahlussunnah meyakini bahwa mengikuti hawa nafsu dalam beragama, dalam menjalankan agama ini yang sesuai dengan selera saja maksudnya, lebih berat, ya lebih besar daripada mengikuti hawa nafsu dalam syahwat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam agama, di mana ia menjadikan standar dalam syariat itu hawa nafsunya, sehingga akhirnya syariat itu dirubah-rubah dan disesuaikan dengan keinginannya. Ya. Itu lebih berat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu dalam syahwat. Kenapa? Karena yang pertama ini bisa merubah agama, Pak. Merusak akidah, merusak ibadah. Ya, akidah dipermainkan sesuai dengan keinginannya, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Ibadah pun kemudian dirubah-rubah, bahkan ditambah-tambah, ya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pikirannya. Sementara orang yang mengikuti hawa nafsu dalam syahwatnya, dia jatuh kepada maksiat, tapi dia tidak merubah agama sama sekali. Dia hanya membahayakan dirinya saja, tapi tidak merubah agama sama sekali. Beda dengan orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam agama. Dia memahami dalil, lalu ia paksakan dalil itu sesuai dengan keinginan dia. Ya. Dia mengamalkan amalan suatu keyakinan terlebih dahulu, kemudian mencari-cari pembenaran dari dalil. Nah, inilah bedanya Pak ya. Bedanya antara pengikut dalil dengan pengikut hawa nafsu itu, kalau pengikut dalil sebelum mengamalkan atau meyakini, mereka cari dalil dulu. Setelah dia cari dalil, betul-betul dipelajari, setelah ketemu dalilnya sudah yakin, baru diamalkan, baru diyakini. Kalau pengikut hawa nafsu kebalikan. Dia mengamalkan dulu, meyakini dulu, baru mencari-cari pembenaran, mencari-cari dalil yang kira-kira pas dengannya. Maka kalau kita mendapatkan orang seperti ini berbahaya sekali ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka di sini beliau mengatakan ya bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu di dalam agama itu lebih berat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu dalam syahwatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 50. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Allah berfirman fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka, apabila mereka tidak mau mengijabah engkau wahai Muhammad,
Ya, tidak mau menyahut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa mereka itu hakikatnya mengikuti hawa nafsu. Di sini Allah mengatakan ya, bahwa orang yang tidak mengikuti Rasul itu pasti mengikuti hawa nafsu. Itu kaidahnya sudah. Ya, sebab kalau dia tidak mau mengikuti Rasul, ikut siapa lagi kalau bukan mengikuti hawa nafsu? Maka Allah tegas mengatakan di sini, fa illam yastajibu laka, jika mereka tidak mau mengikuti engkau, tidak mau menyahut panggilanmu wahai Muhammad, maka ketahuilah mereka itu sebetulnya mengikuti hawa nafsu. Lalu Allah mengatakan apa? Dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa hidayah dari Allah? Allah mengatakan orang yang paling sesat itu siapa? Yang mengikuti hawa nafsu dengan tanpa ada ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Berarti mereka yang mengikuti hawa nafsu dalam agama itu zalim. Allah juga berfirman, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, dalam surat Al-Maidah ayat 77. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kamu berlebihan dalam agama kamu. Di sini Allah ya mengingatkan ahli kitab supaya mereka tidak berlebihan. Karena ahli kitab itu berlebihan. Orang Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa, sehingga mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Orang Yahudi berlebihan dalam menyepelekan Nabi Isa, sehingga mereka menganggap Nabi Isa itu anak zina. Nah, ini dua-duanya berlebihan. Ya. Maka Allah mengatakan, hai ahli kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Ghairal haq, dengan tanpa hak, artinya tidak sesuai dengan kebenaran. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan kamu ikuti hawa nafsu suatu kaum yang telah tersesat min qablu, sebelumnya. Wa adallu katsira, dan banyak menyesatkan manusia. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti ahli kitab, jangan kamu ngikutin hawa nafsu orang-orang yang sudah tersesat itu. Hanya karena kita mengharapkan dunia mereka misalnya. Hanya karena kita mengharapkan kedudukan, hanya karena mengharapkan dan yang lainnya, ya akhwal Islam azan ya Allah. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 120. Allah berfirman, walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti millah mereka. Ya, lihat Pak, Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk agama mereka. Allah mengatakan sampai kamu mengikuti millah. Millah itu apa? Tata cara, gaya. Artinya orang Yahudi dan Nasrani, ya, apalagi orang Yahudi, kalau orang Yahudi memang sama sekali tidak menyebarkan agamanya. Karena orang Yahudi punya keyakinan bahwa Yahudi itu hanya khusus Bani Israel saja. Ya, mereka tidak menyebarkan agama. Tapi mereka ingin umat Islam mengikuti gaya mereka. Demikian pula orang Nasrani, mereka ingin umat Islam setidaknya ikut gayanya mereka. Maka Allah mengatakan tegas di sini, Allah yang Maha Tahu, bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kamu mengikuti apa? Millah mereka. Katakan, qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah yang harus kamu ikuti, ya hidayah Allah itulah yang harus kamu ikuti. Ya. Makanya akhi, kita wajib berusaha berpegang kepada hidayah yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Petunjuk Allah dan Rasulnya itu yang harus kita pegang. Adapun petunjuk
ya dari ahli kitab itu tidak perlu kita ikuti kecuali kalau memang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengatakan apa? Wala inittaba'ta ahwa'ahum. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang ilmunya kepada kamu, ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Maka Allah tidak mau lagi menjadi sebagai wali dan penolong kamu. Masya Allah. Makanya akhi, ya, kalau sudah datang kepada kita ilmu bahwa ternyata yang kita lakukan ini ternyata tasyabuh dengan mereka misalnya, ya, dan tentunya kita juga dengan ilmu bahwa ini memang betul-betul apa? Tasyabuh. Karena banyak orang menganggap ini tasyabuh, ternyata bukan tasyabuh sama sekali. Sudah tahu ini gaya mereka, tapi kita ikuti, tapi kita tetap ngikutin hawa nafsu mereka. Maka Allah mengatakan Allah tidak akan lagi menjadi penolong, tidak menjadi wali kamu. Allah berlepas diri. Ya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini ya, poin ini menekankan kepada kita akhi bahaya mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama. Makanya para ulama menyebut ahli bid'ah sebagai ahlul hawa. Kenapa? Karena mereka berbuat bid'ah itu karena sesuai dengan apa? Keinginan dan hawa nafsu mereka. Mereka cari-cari dalil yang sesuai dengan keinginan mereka. Lihat orang Khawarij yang punya keyakinan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak. Tidak ada sama sekali para sahabat yang mendukung mereka. Tidak ada pendahulu mereka. Bahkan para sahabat mengingkari mereka. Tapi masalahnya mereka ngikutin hawa nafsu, Pak. Cari-cari pembenaran. Ya. Demikian pula semua ahli bid'ah seperti Syiah, seperti apalagi Mu'tazilah, orang yang mendewakan akalnya, seperti juga Murji'ah, seperti juga Jabariyah, Qadariyah, semuanya mereka mengikuti hawa nafsu. Makanya mereka berusaha tidak mencari-cari dalil yang menguatkan pendapat mereka, Pak. Iya. Seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka meyakini dulu bahwa Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena dalam rangka menguatkan keyakinan mereka bahwa akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Kamu orang Mu'tazilah mengatakan akal itu lebih tinggi dari dalil. Setiap dalil yang tidak sesuai dengan akal harus ditolak. Ya. Maka mereka perlu mengatakan Al-Quran makhluk. Sebab yang namanya makhluk tidak sempurna. Bisa dikritik dong. Maka untuk melariskan pemahaman mereka harus mereka cari dalil. Oh, ketemu rupanya hadis. Wah, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat. Tuh, lihat, Al-Quran datang. Yang namanya datang itu apa kata mereka? Makhluk. Padahal ternyata hadis itu sama sekali tidak mendukung perbuatan keyakinan mereka. Kata para ulama, hadis itu menunjukkan bukan Al-Quran yang artinya firman Allahnya, tapi Al-Quran yang dimaksud di sini perbuatan hamba membacanya. Karena Al-Quran itu masdar. Masdar itu artinya bacaan. Dan bacaan itu ada dua makna. Makna yang pertama, bacaan yang merupakan firman Allah. Bacaan yang mempunyai artinya perbuatan membaca. Sedangkan Al-Quran bukan makhluk sama sekali. Ia firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka paksakan, Pak, mencari dalil yang mereka paksakan pemahamannya demi untuk agar sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini lebih bahaya, Pak, daripada pelaku maksiat yang mengikuti syahwat. Karena yang satu, yang ini merusak agama, merusak syariat. Kalau ini hanya sebatas berbuat maksiat dan kerugian buat dia. Tetapi tidak merusak akidah dan din sama sekali. Ikhwatal Islam. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Thalathun munjiyat. Ada 3 perkara yang menyelamatkan.
Khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah saat sendirian maupun di depan orang. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap sederhana dalam kefakiran dan kekayaan. Yang ketiga, wa kalimatul haqqi fil ghadab war ridha. Mengucapkan kalimat yang hak baik dalam marah maupun ridha. Wa thalathun muhlikat, kata Rasulullah. Dan ada 3 perkara yang membinasakan. Apa? 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'. Yang pertama, kekikiran yang ditaati. Yang kedua apa? Wa hawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga siapa? Wa ijabul mar'i binafsih. Seseorang merasa ujub dengan dirinya. Ujub dengan ilmunya, ujub dengan hartanya, ujub dengan kepandaiannya, ujub dengan kecerdasannya. Itu bisa membatalkan amal ya akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Nah, ini akal Islam ya. Ini perkara yang harus betul-betul kita pahami, Pak. Bahwa mengikuti hawa nafsu dalam beragama lebih bahaya daripada mengikuti hawa nafsu dalam syahwat. Tapi bukan berarti mengikuti hawa nafsu dalam syahwat boleh gitu. Ini kan lebih ringan daripada yang ono. Ya ringan tapi berat masalahnya juga. Ya. Karena orang yang terbiasa berbuat maksiat lama-lama akan terseret kepada apa? Kekufuran juga, Pak. Makanya kata para ulama apa? Al-ma'asi tihlizul kufur. Maksiat itu corong menuju kepada kekafiran. Orang yang terbiasa zina lama-lama menganggap halal zina tidak, Pak? Kalau sudah menghalalkan zina dengan seluruh kesepakatan seluruh ulama, kafir, murtad dari agama Islam. Orang yang asyik makan riba, lama-lama dia akan menghalalkan riba tidak, Pak? Kalau dia sudah meyakini riba halal, walas. Kata para ulama dia murtad dari agama Islam. Ini bahaya ya akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke kaidah yang ke-15. Anna da'watahum zahiratun lin-nasi jami'a. La siryata fiha wala takhsis. Bahwa dakwah mereka Ahlussunnah umum, tampak untuk seluruh manusia. Tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Tidak ada yang namanya khusus untuk orang-orang tertentu tanpa yang lain. Ya. Selain kelompok kami nggak boleh ikut. Ini nggak boleh seperti ini. Ya. Atau sembunyi-sembunyi, Pak. Takut ketahuan pemerintah. Seperti yang banyak ya, sebagian jamaah-jamaah di mana mereka dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ya. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Kenapa dakwah itu tidak boleh sembunyi-sembunyi? Kecuali kalau memang keadaannya sulit ketika seperti yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini agama, Pak, harus disebarkan. Agama harus disampaikan kepada seluruh manusia. Maka kewajiban para dai menyampaikan dakwah ini kepada seluruh manusia. Jangan sembunyi-sembunyi ya akal Islam. Ya. Kecuali kalau sudah kita sebutkan tadi seperti di zaman Rasul, di mana kalau terang-terangan malah apa? Mudarat. Ya, di mana Rasulullah SAW hidup di kota Mekah. Orang Islam pun juga baru beberapa orang. Kalau terang-terangan apa? Tapi kata para ulama, marhalah dakwah sirriyah itu sudah dihapus. Sudah tidak berlaku lagi yang namanya dakwah apa? Sirriyah. Karena dakwah sirriyah di zaman Rasul hanya 3 tahun pertama saja. Setelah itu Allah hapus dengan firman Allah, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Maka kemudian Rasul pun naik pula ke mana? Ke Bukit Safa. Kemudian Rasulullah SAW memanggil kabilah-kabilah, ya kemudian mendakwahi mereka. Di situ mulailah ya keributan, mulailah permusuhan semakin
kuat sekali. Dalil daripada ini itu yang pertama firman Allah ayat 108. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Aku berdakwah kepada apa? Allah. Di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Artinya yang hendaknya di atas basirah. Basirah itu apa sih, Pak? Keilmuan yang dalam. Bukan hanya untuk dai semata sendiri, tidak. Tapi juga untuk pengikutnya semuanya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrikin. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dengan sanad yang sahih dan sanadnya jayyid. Ini kata penulis buku ini, Syekh Ubailan. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, wahai Rasulullah. Qala u'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Beribadalah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga. Wa aqimis shalah, dirikan salat. Wa atiz zakah, bayar zakat. Wa sum Ramadan, puasa Ramadan. Wa hujjal baita wa'tamir, hajilah ke Baitullah dan umrohlah. Wasma' wa ati', dengarkan dan taat. Wa alaika bil alaniyah, dan hendaklah kamu terang-terangan. Wa iyyaka wasir, jauhi oleh kamu sir. Sir itu apa? Rahasia-rahasiaan. Ya, sembunyi-sembunyi. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Demikian pula dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Thauban, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi." Senantiasa ada sebagian umat sekelompok umatku yang tampak di atas kebenaran. Kata-kata tampak itu, Pak, tidak mungkin kalau sifatnya rahasia. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang yang khadalahum. Ya, menghinakan mereka. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, wa hum kadzalik. Ya. Berkata Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Hah? Pernah dengar enggak? Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang sangat adil sekali di zaman Banu Umayyah. Beliau termasuk tabi'in. Ya. Kata Umar bin Abdul Aziz apa? Idza ra'aita qauman yantajuna fi dinihim dunal 'ammah. Kalau kamu melihat ada suatu kaum yang berbisik-bisik dalam agama mereka, dunal 'ammah, tanpa secara umum, bisik-bisik, rahasia-rahasiaan, yang lain enggak boleh apa? Tahu. Fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Maka ketahuilah mereka di atas asas kesesatan. Sebab kalau mereka benar, ngapain harus sembunyi-sembunyi? Kenapa harus takut-takutan? Kalau mereka betul-betul di atas kebenaran, hujahnya kuat, dalilnya kuat, tidak perlu rahasia-rahasiaan, Pak. Tidak perlu bisik-bisikan. Ya, takut ketahuan orang. Tidak perlu kita ya seperti itu. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka akhi, Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab kaifa yuqbadul ilm. Bab bagaimana ilmu itu diangkat. Umar bin Abdul Aziz menulis kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Bakar bin Hazm.
Isi suratnya apa? Unzur makana min hadithi Rasulullah SAW faktubhu. Lihat oleh kamu dari hadis Rasulullah SAW, tulislah hadis tersebut. Fa inni khiftu durusal ilm wa dhahabal ulama. Karena aku khawatir ini ilmu akan hilang dan ulama akan pergi. Wala taqbal illa haditsan nabi. Dan jangan kamu kumpulkan kecuali hadis Nabi saja. Ini perintah Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan apa? Hadis dalam buku. Ya. Wal tufshul ilm, sebarkan ilmu. Wal tajlisu hatta yu'allam man la ya'lam. Duduklah untuk mengajarkan ilmu supaya orang yang tidak tahu jadi tahu. Fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirran. Sebab ilmu itu tidak akan hilang sampai ilmu itu sifatnya rahasia-rahasiaan, Bang. Kalau sudah sembunyi-sembunyi, ilmu hilang sudah. Maka dari itu ya akhwat Islam azan ya Allah, kita berusaha ya di dalam dakwah kita ya, tidak ada yang namanya rahasia-rahasiaan. Ya udah sampaikan semuanya kepada umat manusia. Saat kalau misalnya kita bikin daurah misalnya di suatu tempat tertentu, entah itu di puncak atau di ini, boleh enggak Ustaz? Ya enggak masalah, selama itu tidak ada istilahnya rahasiaan. Ya. Karena yang dilarang itu kalau kita sudah rahasiaan, Mbak. Enggak boleh, pokoknya ini rahasia. Yang lain enggak boleh ada yang tahu. Lah, kok bisa rahasia? Kalau kamu rahasiaan berarti itu tandanya kamu di atas kesesatan, kata Umar bin Abdul Aziz. Adapun kalau ini semua boleh ikut, silahkan aja. Siapapun yang mau ikut, fadhol. Iya, tidak terbatas kok. Cuman karena tempatnya yang terbatas, ya terpaksa kita batasi bukan karena membatasi ilmu, tapi membatasi tempat. Iya. Maka dari itu ya akhwal Islam azan ya Allah, seperti ini tidak termasuk rahasia-rahasiaan sama sekali. Apalagi kalau itu misalnya direkam dalam video lalu disebarkan di YouTube dan yang lainnya, tidak ada sama sekali istilah rahasia-rahasiaan. Ya. Seperti misalnya bikin daurah keluarga, bikin daurah misalnya di mana, sama sekali itu tidak masuk dalam bab ini ya akhwal Islam. Seperti yang disangka oleh sebagian ikhwah, ya bahwa kalau kita ngadain daurah keluarga atau daurah di mana itu katanya rahasia-rahasiaan. Rahasiaan apa? Enggak kok. Bahkan pendaftaran dibuka secara lebar. Siapa yang mau ikut, fadhol. Cuman karena tempatnya terbatas, maka pada waktu itu kita batasi misalnya 150 keluarga misalnya. Yang seperti ini sama sekali ya tidak bertabrakan dengan yang sedang kita bahas. Yang dibahas, yang sedang kita bahas dalam kaidah ini, akhi, rahasia-rahasiaan. Tidak mau dia ketahuan, kekhususan orang-orang tertentu saja. Nah, kalau seperti ini antum harus curiga. Ini tanda dia di atas apa? Kesesatan. Apalagi di negeri kita, alhamdulillah Pak, yang namanya orang terkadang kebebasan berpendapatnya kebablasan kan. Semua orang boleh berpendapat, silakan. Semua orang boleh ngomong. Maka di negeri kita ini tidak ada alasan untuk rahasia-rahasiaan lagi. Ya, sudah kita sampaikan ilmu dengan hujah dalil, ilmu hujah dalil, ilmu hujah dalil. Walaupun tentu ya ketika kita tidak menyampaikan ilmu dalam artian khawatir akan timbul mudarat yang lebih besar, ya maka yang seperti ini babnya yang berbeda tentu dengan yang sedang kita bahas. Ya, Allahu a'lam. Ini kaidah yang keberapa Pak? Yang ke-15. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-16. Al-qaidah as-sadisah asyarah. Annahum ya'taqidun anna tamkina fil ardi minhatun minallahi subhanahu wa ta'ala yamnahuha liman qama biha bima aujaballahu alaih minal ilmin nafi'i wal amalis salih. Bahwa Ahlussunnah meyakini bahwa kejayaan umat Islam di muka bumi ini itu hadiah dari siapa? Allah. Hadiah dari Allah. Buat siapa Pak?
buat orang yang telah melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya berupa ilmu bermanfaat dan amalan yang saleh. Nah, Pak, inilah bedanya, Pak, kita Ahlus Sunnah Salafiyin dengan HTI. Kalau HTI mengatakan khilafah itu tujuan. Khilafah itu apa? Tujuan. Jadi menurut HTI yang namanya khilafah itu tujuan utama dalam dakwah. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa dosa terbesar umat Islam itu tidak ada khilafah. Dan mereka gulu dalam masalah khilafah. Ahlus Sunnah mengatakan khilafah itu bukan tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu supaya orang mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Adapun khilafah yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Bahwa khilafah pemberian dari Allah dan hadiah. Itu firman Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Allah berfirman apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Surat apa, Pak? Surat apa? Hah? Surat apa tadi? An-Nur ayat 5. Ahsan, Masya Allah. Yang ngantuk nggak bisa jawab. Allah berfirman, Allah berjanji tuh, ini janji tidak, Pak? Kepada orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh. Berarti janjinya buat siapa? Beriman dan beriman tanpa ilmu mungkin tidak, Pak? Tidak mungkin. Apa janjinya, Pak? Allah akan berikan khilafah di muka bumi. Sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi yang Allah ridhai untuk mereka. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Kapan itu terjadi? Saat mereka hanya menyembahku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Tuh lihat, Pak. Jadi khilafah itu murni pemberian dari Allah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, kita Salafiyun Ahlussunnah wal Jamaah, sama sekali tujuan dakwah kita bukan khilafah. Tujuan kita adalah merealisasikan ilmu dan amal. Tujuan dakwah kita adalah menegakkan supaya manusia tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menyembah Allah saja, menjauhkan kesyirikan. Maka kalau seluruh kaum muslimin sudah mentauhidkan Allah, berilmu dan beramal, baru Allah berikan hadiah. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhi, khilafah itu bukan tujuan dakwah. Tidak ada satupun nabi yang tujuan dakwanya khilafah. Mana ada? Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Dapat khilafah nggak, Pak? Berapa nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah kekhilafahan? Ya, lebih banyak yang nggak dapat daripada yang dapat. Makanya ya akhwat Islam, tidak ada satupun kita mendengar Rasulullah SAW di kota Mekah yang beliau teriakan tegakkan khilafah. Tegakkan khilafah. Ada enggak ayat dan hadisnya, Pak? Enggak ada. Yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, selalu Rasulullah mengatakan, wahai kaumku sembahlah Allah saja, jauhkan kesyirikan. Iya. Ini akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka di sini akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, harus kita pahami bahwa khilafah itu bukan tujuan dakwah. Khilafah itu murni hadiah dari Allah dan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji buat siapa? Orang yang berilmu dan beramal dan mereka hanya mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Iya. Sebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Takunun nubuwatu fikum masyaallah an takun. Kenabian akan terus ada pada kalian sesuai dengan kehendak Allah. Ini Rasulullah bersabda ketika masih hidup. Tsumma yarfa'uha Allah idza syaa an yarfa'aha. Kemudian Allah akan angkat kenabian itu, artinya Rasul akan meninggal dunia apabila Allah telah berkehendak untuk mengangkatnya. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian setelah masa kenabian ini akan ada khilafah di atas minhajin nubuwah. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain, wa khilafah ala minhajin nubuwah itu 30 tahun. Kalau dihitung dari setelah Rasulullah wafat dari Abu Bakar 30 tahun itu berhenti pada masa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berarti ya kata Rasulullah khilafah ala minhajin nubuwah 30 sanah. Khilafah ala minhajin nubuwah hanya 30 tahun saja. Ya, tsumma yu'tillahul mulka may yasha'u min ibad. Kemudian yang ada apa? Kerajaan. Mulai kemudian kerajaan di masa apa? Muawiyah. Mulai kemudian jadi kerajaan Banu Umayyah. Berarti sistemnya berubah, Pak. Yang tadinya khilafah di atas minhajin nubuwah berubah menjadi apa? Kerajaan. Benar kata Rasulullah SAW bahwa yang pertama kali lepas dari tali Islam itu masalah hukum dulu, Pak. Kata Rasulullah sebutkan apa? Latun qadalna ural Islam urwah. Tali Islam itu akan lepas seutas demi seutas. Kullama inqadatil urwah tashabbathan nasu billati taliha. Setiap kali tali itu lepas, orang-orang akan berpegang kepada tali yang masih ada. Tali Islam itu akan hilang satu persatu, Pak. Setiap kali lepas hilang, orang-orang akan berpegang kepada yang ada. Apa kata Rasulullah? Awwaluhal hukmu, yang pertama kali hilang hukum. Wa akhiruha as-shalah, dan yang terakhir hilang salat. Ini hadis tegas membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir secara mutlak. Karena Rasulullah mengatakan yang pertama kali tali Islam yang hilang itu masalah hukum. Iya, ternyata benar kan? Ternyata khilafah ala minhajin nubuwah hanya 30 tahun. Setelah itu berubah jadi apa? Kerajaan. Iya. Kata Rasulullah, fatakunu masyaallah antakun. Maka khilafah di atas khilafah di atas minhajun nubuwah akan terus ada sampai Allah angkat apabila Allah telah kehendaki. Setelah khilafah al minhajun nubuwah apa yang terjadi? Tsumma takunu mulkan 'adhan. Kemudian setelah itu terjadilah kerajaan yang menggigit. Ya. Jadi ini kerajaan. Mulai itu Banu Umayyah kerajaan. Setelah Banu Umayyah ya hancur. Karena dihancurkan oleh Banu Abbasiyah. Dan waktu itu terjadi dua daulah, Pak, sebelumnya. Ada negara Banu Umayyah dan negara apa? Banu Abbasiyah. Yang kemudian Banu Umayyah pun dihancurkan oleh Banu Abbasiyah. Iya. Maka kemudian Islam pun dikuasai oleh Banu Abbasiyah. Selama berabad-abad dikuasai oleh Banu Abbasiyah. Kemudian digantikan lagi dengan apa? Kerajaan-kerajaan, dan Islam menjadi terpecah-pecah. Menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Ya. Kata Rasulullah, fayakunu masyaallah an yakun. Kerajaan menggigit ini akan terus ada sampai Allah angkat sesuai dengan kehendaknya. Tsumma takunu mulkan jabariyan. Kemudian akan ada nanti mulkan jabariyan. Raja Jabari. Jabari itu apa ya? Diktator lah ya. Ya. Dan dia akan terus ada sampai Allah angkat dengan kehendaknya. Kata Rasulullah SAW,
thumma takunu khilafa ala minhajin nubuwah. Kemudian nanti akan kembali lagi kepada khilafah di atas minhajin nubuwah. Sebagian ulama di zaman sekarang ada yang mengatakan kita ini berarti masuk fase yang mulukan Jabarian, karena mulukan Ardon sudah lewat. Nah, sekarang kita masuk ke fase apa? Mulukan Jabarian. Dan nanti akan kembali kepada yang pertama lagi menjadi khilafah ala minhajin nubuwah. Kapannya Allahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kita nggak bisa nebak-nebak, Pak. Iya. Nah, ini akal Islam, azani Allah ya. Jadi akhi, ini keyakinan kita, Pak, bahwa yang namanya kekokohan di muka bumi, kejayaan dan khilafah itu adalah merupakan hadiah dan pemberian serta janji dari Allah, dan bukan tujuan dakwah sama sekali. Tujuan dakwah kita supaya manusia berilmu dan beramal. Tujuan dakwah kita supaya manusia mentauhidkan Allah. Kalau Allah berikan khilafah, alhamdulillah. Nggak diberikan juga, nggak masalah. Iya. Tapi janji Allah pasti benar tentunya, Pak. Allah tidak mungkin tidak menepati apa? Janji kalau syaratnya dipenuhi. Adapun kalau syaratnya tidak dipenuhi, Allah tidak akan memenuhi janjinya. Ya. Yang terpenting, Pak, itu bukan tujuan. Kita dakwah, dalam berdakwah jangan yang kita pikirkan hasil, salah. Saya ini kok sudah berdakwah nggak berhasil, gimana ya? Biasanya orang kalau sudah seperti ini, Pak, nanti akan mikir gimana caranya supaya orang mau sama saya. Akibatnya apa? Bikin gaya dakwah tersendiri. Karena tujuannya supaya manusia apa? Mau ikut pada dirinya. Maka yang seperti ini bahaya. Kata Mu'adz bin Jabal apa? Ya, nanti akan banyak orang-orang yang membaca Quran, qari. Lalu kemudian salah seorang di antara mereka berkata, aku sudah membaca Al-Quran, kenapa orang tidak mengikuti aku? Ya. Kemudian dia berkata, orang-orang tidak akan mengikuti aku sampai aku membuat perkara yang baru. Apa kata Mu'adz? Iya, kawa mabtada, hati-hati kamu dengan kebid'ahan dia. Zaman sekarang banyak kayak gitu, Pak. Banyak orang setelah dakwah kok nggak diikutin. Wah, ayo kita bikin gaya baru lah. Ya. Ceramah sambil diiringi musik, biar orang pada senang, tertawa, biar orang hanyut dan ini. La ilaha illallah. Akhirnya bikin gaya sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dilarang oleh para ulama-ulama besar. Maka tidak boleh ya akal Islam, azani Allah. Maka hati-hati ya dengan gaya-gaya dakwah seperti itu. Bukan berarti kita tidak boleh ya akhi ya mencari wasilah-wasilah dakwah yang ada di zaman sekarang. Wasilah-wasilah dakwah yang selama mubah silahkan. Contoh misalnya wasilah dakwah melalui internet, wasilah dakwah melalui video, wasilah dakwah melalui Instagram, media sosial dan yang lainnya. Silakan. Tapi bikin gaya dakwah, manhaj dakwah sendiri, metode dakwah sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ini bahaya. Hanya karena tujuannya ingin mendapatkan apa? Ya, pengikut. Nah, ini akal Islam. Tugas kita adalah menyampaikan saja. Sampaikan ilmu. Orang mau ngikut nggak ngikut ya terserah. Karena sudah kita sebutkan, Pak, bahwa tujuan kita berdakwah bukan khilafah. Hasil bukan tujuan. Yang penting gimana cara dakwah kita sesuai dengan dakwah para nabi dan rasul, selesai. Baik, segera cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.